Oke, kali ini kita akan membahas sebuah rencana yang super ambisius yang katanya bisa mengubah wajah Gaza untuk selamanya. Ini adalah proyek rekonstruksi total yang dipimpin oleh sebuah badan internasional baru yang ya bisa dibilang sangat kuat dan juga kontroversial. Nah, untuk memahami visi besarnya, kita mulai dari kutipan ini. Ini datang dari pendukung utamanya, Donald Trump, yang langsung membingkai seluruh proyek ini dari sudut pandang yang sangat jelas. Ini soal properti, soal bisnis. Jadi, yang perlu kita pahami di sini, usulan ini tuh bukan cuma sekedar memperbaiki kerusakan yang ada. Sama sekali bukan. Ini tentang sebuah transformasi radikal. Bayangkan, bukan cuma membangun kembali, tapi menciptakan sebuah identitas yang benar-benar baru untuk Gaza. Tujuannya katanya sih mau mengubah zona konflik menjadi pusat ekonomi yang super maju dan berkembang. Sebuah lompatan ekstrim dari wilayah perang menjadi pusat pertumbuhan global, mirip-mirip Dubai atau Singapura gitu. Skalanya ini nggak main-main, kita nggak cuma ngomongin soal perumahan, tapi juga soal 180 menara apartemen di pesisir, pusat manufaktur canggih, pelabuhan laut baru, sampai bandara internasional. Intinya mereka mau mengubah seluruh garis pantai Gaza jadi sesuatu yang mereka sebut Rivieranya Timur Tengah. Nah, pengerjaannya sendiri udah disusun rapi. Ada 4 fase yang berbeda, dimulai dari bagian selatan di Rafah, terus bergerak perlahan-lahan ke arah utara. Oke, pertanyaan besarnya sekarang, siapa sih yang sebenarnya ada di balik proyek raksasa ini? Siapa otak di belakangnya? Yuk kita lihat organisasi yang dibentuk khusus untuk mengelola semua ini. Mari kita kenalan sama badan yang didirikan bukan cuma untuk ngawasin rekonstruksi, tapi juga untuk perdamaian dan stabilitas. Namanya Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Jadi, awalnya dewan ini dibentuk dengan fokus untuk mengawasi demilitarisasi dan pembangunan kembali Gaza. Tapi, seiring berjalannya waktu, mandatnya meluas. Sekarang, dewan ini diposisikan sebagai organisasi yang menangani stabilitas global secara umum. Dan dewan ini isinya bukan orang sembarangan. Ada nama-nama besar seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan juga Jared Kushner. Tapi pusat perhatiannya cuma satu, ketuanya, Donald Trump, yang punya kendali penuh atas semua keputusan. Nah, ini nih poin yang paling krusial. Kekuasaan di dewan ini terpusat sepenuhnya pada sang ketua. Dia bukan cuma memimpin rapat, tapi punya wewenang absolut. Bisa menafsirkan aturan seenaknya, mengubah aturan main, bahkan membubarkan dewan ini sendirian kalau dia mau. Tentu saja, dengan kekuasaan segede itu di tangan satu orang dan sebuah dewan yang begitu kuat, kontroversi besar pasti muncul. Jadi, mari kita bedah apa saja sih kritik utama yang dilemparkan ke dewan ini. Oke, mari kita selami langsung ke inti masalahnya. Kita mulai dari klausul-klausul tersembunyi yang paling banyak jadi perdebatan. Salah satu yang paling disorot adalah biaya keanggotaan ini. Bayangin, sebuah negara harus membayar $1 miliar untuk dapat kursi permanen di dewan. Para kritikus langsung khawatir ini bisa membuka pintu buat politisasi dan korupsi. Intinya, pengaruh bisa dibeli dengan uang. Disinilah letak ketegangan utamanya. Di satu sisi, misinya terdengar mulia, perdamaian, stabilitas, rekonstruksi. Tapi di sisi lain, banyak yang mengkritik kalau ini cuma alat kontrol baru yang sama sekali nggak melibatkan perwakilan Palestina di jajaran pimpinannya. Jadi, ini buat siapa sebenarnya? Belum lagi, para ahli hukum internasional menyoroti beberapa masalah yang sangat serius. Contohnya, rencana ini sama sekali nggak melibatkan otoritas Palestina yang diakui dunia internasional. Ini berpotensi besar mengabaikan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri. Oke, dengan semua kontroversi ini, gimana dong reaksi dunia internasional? Nggak heran, responsnya sangat terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra, ada juga yang masih nunggu dan lihat. Yuk kita lihat spektrum reaksinya. Benar-benar beragam. Ada yang mendukung penuh, ada yang sangat skeptis, dan bahkan ada yang menolak mentah-mentah. Komunitas global benar-benar pecah. Di satu kubu, ada negara seperti Indonesia yang memutuskan bergabung dengan alasan ingin mendorong solusi dua negara dari dalam. Tapi di kubu lain, negara-negara Eropa seperti Prancis dan Spanyol menolak keras. Bahkan Brazil menuduh rancangan ini sebagai upaya untuk menciptakan semacam PBB baru di bawah kendali satu pihak. Pada akhirnya, semua benang merah ini, mulai dari visi yang megah, struktur kekuasaan yang aneh, sampai reaksi global yang terpecah, semuanya mengarah pada satu pertanyaan terakhir yang paling fundamental dan krusial. Inilah inti masalah yang tersisa.
Apakah rencana besar ini benar-benar jalan menuju perdamaian dan pembangunan? Atau jangan-jangan ini hanyalah sebuah masa depan yang dirancang dan dipaksakan oleh pihak luar tanpa persetujuan dari orang-orang yang tinggal di sana? Siapa yang sebenarnya berhak memegang cetak biru masa depan Gaza?